Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Laura Elvina bisa kembali menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Pemirsa, bulan Ramadan baru hitungan hari, namun harga-harga kebutuhan pokok sudah berangsur naik bahkan dari 2 minggu sebelum Ramadan. Berawal dari merangkak naiknya harga bawang putih, hingga kini kenaikan harga daging sapi dan ayam potong yang sangat drastis, yaitu naik 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 minggu saja. Inspeksi mendadak ke pasar-pasar mulai dilakukan, operasi pasar pun tengah digiatkan. Namun apakah bisa menjadi solusi? Bagaimana pula nanti menjelang Idul Fitri? Pemirsa, inilah Speak After Lunch selengkapnya. Ya, sebelum kita memulai perbincangan mengenai sembako yang harganya tampaknya hingga kini belum turun-turun, ini pemirsa harus berhati-hati karena Satgas Pangan Gresik menggerebek sebuah gudang penggilingan gabah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur karena menggunakan deterjen pencuci piring sebagai pembersih dan pencuci beras. Otoritas menangkap seorang tersangka dan 51 karung beras siap edar. Pengungkapan kasus pencucian beras dengan deterjen pencuci piring ini berawal dari laporan warga karena beras yang dibelinya di pasar berbusa saat dibersihkan. Polisi mengatakan praktek ini telah berlangsung selama 2 tahun dengan area pemasaran wilayah Gresik dan wilayah lain di sekitarnya. Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan beras murah berwarna kecoklatan, kemudian dibersihkan dengan deterjen pencuci piring hingga putih dan mengkilat. Beras hasil pencucian dikemas karung ukuran 25 kg, diberi merek dan dijual ke pasar dengan harga Rp200.000 per karung. Polisi menangkap pemilik usaha penggilingan gabah serta menyita 51 karung beras siap edar, deterjen pencuci piring dan mesin penggiling gabah. Pemirsa, kebutuhan warga akan bahan pokok di bulan Ramadan cenderung meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Banyaknya variasi makanan yang disediakan menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya kebutuhan sembako. Seperti saat ini, setelah harga bawang putih, kini harga daging ayam potong dan harga daging sapi pun merangkak naik. Kenaikan harga daging sapi di Pasar Cikupa, Tangerang, Banten sudah naik 2 kali dalam sepekan. Harga daging sapi dari Rp90.000 per kilogram naik menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Harga ayam potong juga naik dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Pedagang mengaku omset berkurang karena semakin sedikit pembeli yang membeli dagangan mereka karena melambungnya harga. Polres Lampung Utara melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau pedagang yang menjual kebutuhan pokok di atas harga standar. Diduga kuat sidak telah bocor karena pedagang kembali menurunkan harga. Harga bawang putih yang semula dijual sekitar Rp48.000 turun menjadi Rp29.000 per kilogram. Cabai merah dan cabai kecil juga mengalami penurunan hingga Rp3.000 dari harga sebelumnya mencapai Rp27.000 per kilogram. Harga bumbu, sayuran, gula, minyak, dan tepung juga turun rata-rata Rp1.000 selama sidak dilakukan. Mengatasi semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok, Bulog menggelar operasi pasar dengan komoditi bawang putih, gula pasir, beras, dan minyak goreng di Ponorogo, Jawa Timur. Harga bawang putih yang melonjak Rp45.000 per kilogram dijual seharga Rp38.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp8.200 per kilogram, minyak goreng Rp11.500 per liter, dan gula pasir lokal Rp12.000 per kilogram. Rencananya operasi pasar akan terus digelar sampai harga bisa kembali normal. Di Pasar Tomang, Grogol, Jakarta Barat, harga cabai rawit melambung menjadi Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Bawang putih dari harga Rp35.000 menjadi Rp70.000 per kilogram dan kentang yang semula harganya Rp15.000 per kilogram kini menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam dan daging sapi masih relatif stabil, yakni 1 kilogram harga daging ayam Rp40.000 dan harga daging sapi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga diperkirakan akan terus terjadi hingga Lebaran mendatang. Pemerintah diharapkan segera menstabilkan harga agar tidak merugikan masyarakat. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, kita bergabung dengan Deriski Orta yang saat ini berada di Pasar Tradisional Jatinegara, Jakarta Timur.
Ya Rizky, bagaimana pantauan harga kebutuhan pokok hari ini? Di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di kawasan Jatinegara Jakarta Timur ini sejumlah bahan baku makanan memang sudah mulai merangkak naik. Salah satunya adalah ikan. Tadi ikan kembung ini sekitar 50.000 yang sebelumnya 50.000 per kilogram menjadi 55.000. Dan ikan-ikan lainnya juga naik, ini harganya Rp5.000. Sehingga kenaikan ini lumayan meragukan ibu-ibu yang ingin membeli atau berbelanja di pasar tradisional sendiri karena memang harga-harga ikan ini sudah mulai naik. Dan bagi ibu-ibu yang ingin biasanya pada berbuka puasa biasanya dengan membuat takjil seperti itu, biasanya harga-harga takjil ini sudah mulai merangkak naik seperti kolang-kaling yang ada di sini di pasar-pasar tradisional. Ini harga-harga kolang-kaling ini masih stabil namun ada kenaikan sekitar Rp5.000. Yang biasanya kolang-kaling ini di harga Rp15.000 ini menjadi Rp20.000 karena memang berbeda dengan hari-hari biasa karena kolang-kaling ini menjadi takjil dan juga makanan yang memang dicari oleh warga dan juga masyarakat untuk berbuka puasa. Seperti sayur-sayuran memang masih stabil harganya, belum ada kenaikan, namun ada beberapa seperti cabai merah dan juga cabai rawit ini naik sekitar Rp5.000, di mana cabai Jawa ini yang biasanya sekitar harga Rp55.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Dan memang di kawasan pasar tradisional ini belum ada kenaikan yang lumayan tinggi karena memang masih di hari ketiga bulan suci Ramadan ini. Dan untuk harga-harga daging dan juga ayam juga masih stabil. Demikian Laura. Ya baik, terima kasih Rizky Orta atas laporan Anda. Pemirsa, Ramadan datang, harga menjulang, ini akan menjadi tema perbincangan kita pada hari ini dan kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Ngadiran selaku Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Ngadiran. Selamat siang Mbak. Ya, dan juga ada Bu Eni Srihartati, Direktur Indef. Selamat siang Bu Eni. Ya Mbak Laura. Ya, ini Pak Ngadiran nih, kalau misalnya dari tema ini Ramadan datang, harga menjulang, kayaknya cenut-cenut ini kepala ibu-ibu di rumah gitu ya, mikirin ini nanti masak harus gimana karena sembako semuanya naik. Kalau di pasar Pak, semuanya memang naik. Jadi yang cenut-cenut sebenarnya saudara-saudara kita yang konsumen langsung, termasuk pedagang kecilnya juga cenut-cenut. Cenut-cenut juga kalau pedagang kecilnya. Cuman beti-beti aja lah. Beti-beti. Ya, beda-beda tipis. 11-12. Ya, 11-12. Okay. Kan begini, kalau kami belinya naik, jualnya kan jelas naik. Ya. Nah, kita berharaplah apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan stabilitas harga. Memang sering juga kita sampaikan, kita juga mengapresiasi keinginan daripada pemerintah sendiri untuk berupaya agar terjadi stabilitas harga. Tetapi ternyata dari tahun-tahun, dari waktu ke waktu, dari presiden satu ke presiden yang lain, kan ini problem ini sepertinya ritual tahunan. Itu ritual tahunan. Dan setiap tahun juga dibahas begitu ya. Ritual tahunan, dan mungkin kalau bicara anggarannya kan anggaran mungkin naik juga atau nggak tahu, kalau bicara anggaran kita nggak tahu. Oke, nah Pak, kalau misalnya untuk stok ini sebenarnya ada nggak sih Pak untuk pedagang mengambil begitu Ya, yang? alhamdulillah kata pejabat yang mengetahui data stok itu kan ada katanya. Ada katanya. Ada katanya. Kalau katanya ini masih gimana nih Pak? Ya, kalau kami kan begini, kunci kita itu belanja kan ke Indo. Kawan-kawan kita selaku pengecer kecil itu belanja ke Indo. Kalau belanja di Indo itu barangnya menipis, biasanya kemudian harganya bergerak dengan sendirinya. Oke. Kalau stoknya melimpah, otomatis itu harganya mesti nggak pakai disuruh turun juga turun aja. Kan sederhana kan. Bagaimana membuat stok itu kecukupan? Tentu itu sudah ada yang ngatur. Kita serahkan kepada ahlinya. Siapa ahli? Ya, pemerintah? Ya tentu iyalah. Yang punya data baik dari BPS mau data yang disajikan ke masyarakat kan memang dari beliau-beliau juga. Yang menentukan harganya begini, keinginan begini kan dari beliau-beliau juga. Kita ngikutin aja lah. Ngikutin aja. Oke. Aja. Bu Eni, ini Ramadan kayaknya setiap tahun nih masalahnya sama nih, sembako naik, apalagi nanti menjelang Idul Fitri. Ini sebenarnya memang biasa terjadi atau apa sih, apa yang sedang terjadi sama kita saat ini? Nanti kita akan bahas, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Speak After Lunch akan kembali sesaat lagi.